Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Markona, dosen Pertanas Institut Jakarta. Kali ini saya akan menerangkan tentang statistik inferensial, yaitu uji korelasi regresi. Uji korelasi regresi yang akan saya terangkan nanti adalah kita hitung secara manual, bukan running data melalui komputer. Sebelumnya adalah saya akan menjelaskan sedikit tentang hipotesa. Uji hipotesa merupakan pengujian terhadap hipotesis yang telah kita susun. Apakah hipotesis tersebut signifikan atau tidak signifikan? Lalu langkah-langkah apa yang harus kita rumuskan? Yang pertama adalah mengidentifikasi permasalahan parameter apa yang mau diuji berdasarkan konstelasi model yang disusun. Yang kedua, menyusun hipotesis statistik yang benar berdasarkan hipotesis penelitian, yaitu H0 dan H1. H0 yaitu kalimat negatif, yang mana ada kata tidak, kemudian H1 yaitu kalimat positif. Kemudian yang ketiga, menyusun uji sesuai dengan parameter yang diuji. Kemudian yang keempat, menyusun kurva daerah penolakan dan penerimaan. Jika H1 mu lebih besar dari mu0, maka daerah penerimaan di sebelah kiri dan penolakan di sebelah kanan dibatasi oleh titik kritis. H1 kurang dari mu kurang dari mu0, maka daerah penolakan di sebelah kiri, penerimaan di sebelah kanan dibatasi oleh titik kritis. Jika pada H1 mu tidak sama dengan mu0, maka daerah penolakan terletak di sebelah kiri dan kanan, daerah penerimaan terletak di tengah yang dibatasi oleh titik kritis. Kemudian kita akan membandingkan poin 3 dan 4, lalu kita ambil suatu keputusan. Nah, jika p-value lebih besar dari v-tabel, maka menolak H0 menerima H1. Atau signifikansi kurang dari alfa. Kalau signifikansi kurang dari alfa, ini bisa kita lihat pada data yang di running di software tertentu. Demikian juga sebaliknya. Dan ini merupakan pedoman yang akan kita pakai apabila kita memutuskan suatu hipotesis. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan bisa langsung dituliskan pada kalimat yang tertera pada H0 dan H1. Jika kita menerima H0, maka kita langsung bisa menuliskan kalimat yang tertera pada H0. Jika kita menerima H1, maka kita bisa langsung menuliskan kalimat yang tertera pada H1 dengan ditambahkan pada alfa. Nah, alfanya berapa? Misalkan 5%, maka kita tulis pada alfa 5% atau derajat kepercayaan 95%. Atau dengan menggunakan kalimat statistik, yaitu tidak cukup bukti atau informasi untuk menerima pernyataan yang menyatakan bahwa pada, nah ini pada satu biasanya yang kita tulis, kemudian pada alfa sama dengan misalnya 5% atau sebaliknya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh perhitungan untuk uji korelasi, nanti akan dilanjut dengan uji regresi. Nah, di sini contohnya adalah ada variabel independen dan variabel dependen. Variabel independennya adalah biaya promosi, sedangkan variabel dependennya adalah hasil penjualan. Data yang saya susun hanya 10 data. Nah, kita disuruh menguji pendapat tersebut pada alfa 5% dengan langkah-langkah yang benar. Nah, yang pertama adalah menyusun hipotesis. Nah, H0 tidak ada korelasi positif antara biaya promosi dengan hasil penjualan. H1 ada korelasi positif antara biaya promosi dengan hasil penjualan.
Nah, kemudian kita akan menghitung korelasi atau dengan notasi R, yang mana R itu nanti akan kita masukkan ke dalam uji hitung di sini. Nah, nilai R yaitu mulai dari 0 sampai 1. Nanti apabila menghitungnya masih lebih dari 1, berarti ada perhitungan yang masih salah. Harus kita ulang kembali. Nah, T hitung nanti akan kita bandingkan dengan T tabel, yaitu T alfa N min 2. Nah, ini adalah tabelnya ya, nanti kita lihat hasil R-nya. Nah, setelah kita masukkan ke dalam rumus R, ternyata R-nya ketemu 0,8753, yang mana hasil tersebut kita masukkan ke dalam T hitung, dan di sini diketemukan 5,1206, yang akan kita bandingkan dengan T tabel. Nah, T tabelnya tadi N-2, ini adalah 10 min 2 yaitu 8, kemudian alfa 0,05, hasilnya adalah 2,3060. Nah, setelah kita lihat ternyata T hitung 5,1206, sedangkan T tabel 2,3060, berarti T hitung lebih besar dari T tabel, maka keputusannya adalah H0 ditolak, H1 diterima. Sehingga kesimpulannya, tidak cukup bukti untuk menolak pernyataan di atas yang menyatakan bahwa ada korelasi positif antara biaya promosi dengan hasil penjualan pada alfa 5%. Atau langsung ya, ada korelasi positif antara biaya promosi dengan hasil penjualan pada alfa 5%. Nah, itu tadi sampai dengan uji hipotesa korelasi. Selanjutnya kita akan ke uji hipotesa regresi. Nah, sebelum kita ke uji hipotesa regresi, kita akan estimasi dulu parameter model regresinya, yaitu kita akan mencari rumusan atau rumus regresinya, yaitu Y sama dengan B0 plus B1X. Nah, pertama kita nyari B1 dulu, setelah B1 ketemu baru kita mencari B0. Nah, kita masukkan angka-angka yang dari tabel tadi, lalu ketemunya di sini adalah 1,02 ya kalau dibulatkan. Nah, ini adalah 2,32. Nah, oleh karena itu persamaannya adalah Y sama dengan 2,32 ditambah 1,02X. Nah, artinya apa? Artinya bahwa jika tidak ada biaya promosi, maka hasil penjualan sebesar 2,32%. Jadi jika X-nya 0, maka Y-nya adalah 2,32. Nah, yang kedua, jika biaya promosi sebesar 1%, maka hasil penjualan sebesar 1,02%. Ya, jika X sama dengan 1, maka berarti kita naiknya sebesar segini. Nah, ini adalah tabel yang tadi. Nah, tabel tersebut kita pakai untuk pedoman juga mengisi tentang uji keterandalan model regresi. Nah, sebelum kita mengarah ke uji regresi, maka kita harus menguji keterandalan model regresi dulu, karena uji keterandalan model regresi ini harus kita hitung dulu dan harus signifikan, karena kalau tidak signifikan namanya model tidak memiliki keberartian. Sehingga apabila model tidak memiliki keberartian, maka uji ini harus dibongkar lagi. Mungkin variabelnya kurang cocok, atau data yang kita pakai itu kurang bagus, kita
beralih data atau beralih variabel. Nah, yang pertama, untuk menguji keterandalan model regresi atau uji kelayakan model, di sini nanti akan dibandingkan dengan tabel F atau uji F ya ini ya, uji F. Maka dibandingkannya dengan tabel F. Yang dicari adalah F hitung. Yang pertama, sesuai yang tadi biasanya kita lakukan, yaitu membentuk H0 dan H1. H0, model tidak memiliki keberartian. H1, model memiliki keberartian. Lalu kita masukkan angka-angkanya, ini sesuai dengan tabel yang kita buat tadi. Ini adalah Y besar kuadrat, ini sigma Y dikuadratkan 77, ini adalah N, hasilnya ini. Ini adalah sigma X kecil kuadrat, sigma X besar kuadrat, sigma X dikuadratkan dibagi N. Ini 333, 53 kuadrat dibagi 10, hasilnya 52,1. Lalu kita akan mencari JK regresi dan JK total. Kenapa? Karena nanti kita akan masukkan ke dalam tabel ANOVA yang mana di situ untuk mencari F hitung kita harus tahu semuanya, termasuk JK regresi dan JK total. JK regresi rumusnya adalah B1 dikuadratkan, nah B1 tadi sudah ketemu yaitu 1,02, lalu dikalikan sigma X kuadrat. Nah ini. Nah, hasilnya adalah 54,20484, sedangkan JK total itu langsung dari sini yaitu 70,1. Lalu kita akan masukkan ke dalam ANOVA, tabel ANOVA. Tadi kan JK regresinya kan 54,20484. Sedangkan JK totalnya adalah 70,1. Nah, selisih inilah yang merupakan JK error. Jadi JK errornya adalah 70,1 dikurangi 54,20484, hasilnya 15,89501. Nah, kemudian untuk mencari kuadrat total itu adalah JK dibagi DB. Oleh karena itu DB kita lihat dulu. Pada DB regresi 1, totalnya adalah 10 dikurangi 1 yaitu 9. Sehingga error merupakan selisih dari total dikurangi 1 sehingga 8. Nah, F hitung, nah sebelum ke hitung adalah kuadrat total. Kuadrat total di sini JK dibagi dengan DB. Nah, ini bagi ini hasilnya ini. Kemudian 15,89516 dibagi 8 hasilnya ini. Lalu F hitung adalah KT regresi dibagi KT error, berarti 54,20484 dibagi 1,986895 hasilnya adalah 29,003. Nah, lalu kita akan bandingkan dengan F tabel. Nah, di sini tertera 5,32 kita lihat. Nah, angkanya 8, nah ininya 1. DB error dan DB treatment. Nah, ini adalah 5,32. Ya. Sehingga ketemu 5,32. Besar mana F hitung dan F tabel? Nah, karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak, H1 diterima. Sehingga model memiliki keberhasilan sehingga layak digunakan pada alfa 5%. Atau tidak cukup bukti untuk menolak pernyataan bahwa model regresi memiliki keberhasilan. Sehingga model layak digunakan, yaitu pada alfa 5%. Nah, setelah uji kelayaan model signifikan, maka kita akan lanjut ke uji regresi. Nah,
Uji selanjutnya yaitu uji keterandalan variabel regresi atau uji koefisien regresi. Nah, kita akan tuliskan, ingat-ingat kalau korelasi itu adalah hubungan atau keeratan hubungan. Kalau regresi biasanya penelitiannya adalah kita ingin mencari pengaruh. Ya, itu bedanya korelasi dan regresi. Nah, H0-nya tidak ada pengaruh positif signifikan antara biaya promosi dengan hasil penjualan. Sedangkan H1-nya ada pengaruh positif signifikan antara biaya promosi dengan hasil penjualan. Nah, selanjutnya inilah perhitungan yang agak panjang. Nah, ini yang perhitungan yang sudah tadi kita cari di depan. Lalu nanti untuk T hitungnya rumusnya adalah ini, yaitu B1 min beta 1 per SB1. Nah, ini perhitungan yang sudah kita cari tadi, yaitu sigma X, sigma Y kuadrat kecil dan sigma X kuadrat kecil. Selanjutnya adalah S kuadrat E. Ya, ini kita cari berdasarkan rumus yang ini. Nah, hasilnya adalah 1,986895. Lalu dari sini kita masukkanlah ke dalam sini dibagi dengan ini. Hasilnya 0,038 dan seterusnya. Lalu karena ini masih kuadrat, lalu di akar, akarnya hasilnya adalah 0,275, 268, 20, 75399. Nah, ini merupakan penyebut dari T hitung. Nah, B1 kita lihat di dalam regresi yang tadi yang kita sudah cari, yaitu estimasi model regresi tadi, yaitu 1,02. Sedangkan B1-nya adalah 0. Nah, hasil akhir dari T hitung ketemunya adalah 3,7054769 dan seterusnya. Nah, kemudian kita akan bandingkan dengan T tabel. Nah, T tabel sama dengan tadi, yaitu 2,3060 ya, karena di sini 8, situ 0,05. Nah, sehingga tadi setelah dihitung, yaitu T hitungnya 3,7055, tadi 54 berapa gitu ya, dibulatkan, dibandingkan dengan 2,30160, berarti lebih besar. Nah, jika lebih besar maka ditolak H0, diterima H1. Sehingga kesimpulannya adalah, kita tulis H1-nya, ada pengaruh positif signifikan antara biaya promosi terhadap hasil penjualan pada alfa 5%. Atau dengan kalimat statistik, tidak cukup bukti untuk menolak pendapat bahwa ada pengaruh positif signifikan antara biaya promosi terhadap hasil penjualan pada alfa 5%. Nah, itulah serangkaian uji korelasi regresi, kemudian yang pertama uji korelasi, uji keterandalan model regresi, lalu uji koefisien regresi. Nah, dari ketiga tersebut sudah lengkap apa yang telah saya berikan kali ini, ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan berguna bagi yang mendengarkan, ya. Akhirnya kalau ada salah saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini berguna bagi pendengar semuanya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.